Oke, kita hadirkan juga informasi ada seorang santri pondok pesantren Dar El Kalam di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Pemirsa, ini tewas yang diduga diakibatkan oleh penganiayaan yang dilakukan oleh teman-temannya. Peristiwa penganiayaan terjadi hari Minggu lalu, pemirsa, menyebabkan korban meninggal dunia. Korban mengalami luka dalam di bagian leher dan kepala bagian belakang. Ya, ini korban diketahui tidak terima atas kejadian permulaan itu seperti gini lah kurang lebih. Saat pelaku berinisial RE mendatangi kamar korban mencari temannya, pelaku yang mengetahui ini Dimas dan korban itu sedang mandi ya, dan mendorong pintu kamar mandi hingga membentur tubuh korban. Korban yang tidak terima atas dorongan tersebut kemudian marah hingga akhirnya terlibat perkelahian. Pelaku kemudian melakukan aksi kekerasan ke bagian tubuh korban. Korban tak sadarkan diri dan langsung dibawa ke klinik terdekat. Namun sayang ya, korban meninggal dunia saat dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap lagi, yakni Rumah Sakit Umum Balaraja. Kita turut berduka kita dan semoga keluarga ini tinggalkan juga diberikan kekuatan yang ketabahan. Dan bagaimana ya sebetulnya ya ini penanganan pihak kepolisian terkait dengan insiden atau peristiwa ini? Kalau gitu langsung saja kita tanyakan pemirsa kepada Kasat Reskrim Polresta Tangerang. Ada Kompol Zamrul Aidi. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Kasat. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam Mas Arief, Mbak Maria. Ya, Pak Kasat, tadi paling tidak kronologi awal secara singkat sudah dijelaskan oleh rekan kami Arif Fadil, tapi apa informasi secara utuh yang ditangkap oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus ini, Pak? Terima kasih Mbak Maria untuk pemberitahuan untuk perkembangan penanganan kasus kekerasan terhadap santri yang terjadi di pesantren D di wilayah Kabupaten Tangerang. Saat ini untuk status dari anak pelaku sudah kita tetapkan sebagai anak pelaku. Status dari M kita tetapkan sebagai anak pelaku. Dan saat ini kita amankan di ruang sel tahanan khusus anak yang ada di Polresta Tangerang. Usia berapa Pak anak pelaku ya Pak ya? Anak pelaku ini usia 15 tahun Mas Arief. 15 tahun. Nah ini kalau tadi saya masih agak mungkin belum secara firm ya terkait kronologis Pak Kasat. Ini hanya karena perihal dorong-mendorong gitu ya Pak? Sepele ya Pak ini, Pak? Mungkin coba lengkapnya seperti apa itu Pak? Ya mungkin namanya kehidupan asrama Mas ya. Jadi mungkin anak-anak sama laki-laki ya. Di asrama ini kan mereka tidur bersama, mandi, kegiatan yang lain bersama. Nah, terjadilah ya masalah ketersinggungan mungkin. Ada masalah kesenggol, segala macam, jadi cekcok. Dan ini berlanjut gitu Mas, sampai terjadi penganiayaan terhadap korban. Jadi masalahnya sepele Mas, sebenarnya masalahnya sepele. Apakah memang hanya permasalahan ini saja atau sebelumnya memang sudah ada perselisihan begitu Pak Kasat? Dari informasi yang kita peroleh dari saksi, anak saksi yang ada di TKP, spontanitas Mas. Mas Arief, Mbak Maria. Artinya, jadi betul-betul ya. Ya Pak Kasat, artinya memang niatan awal tidak ada untuk menghabisi nyawa temannya, hanya untuk memberikan pelajaran saja, itu bagaimana Pak? Betul Mas, betul Mbak Maria dan Mas Arief, tidak ada niat dari anak pelaku ini untuk betul-betul sampai mengakibatkan korban meninggal dunia. Karena mungkin emosi sesaat, jadi anak pelaku ini tega melakukan penganiayaan sehingga nyawa dari temannya tersebut tidak terselamatkan. Pada saat dilakukan pemeriksaan fisik mungkin kepolisian juga mendapatkan informasi Pak Kasat ada luka yang cukup ini Pak. Banyakkah di tubuh atau hanya di bagian tertentu? Dari mungkin teman-teman media mungkin sudah dapat beberapa informasi juga untuk luka lebam mungkin di sekitar areal kepala Mas Arief, muka dan kepala. Oke. Pengawasan dari pihak pesantren sendiri seperti apa ya Pak ya? Untuk pihak pengurus dari pesantren D sendiri masih kami lakukan pemeriksaan untuk beberapa pengawas karena untuk korban sendiri sudah sakit itu sejak pagi, baru diketahui sudah tidak bernyawa lagi pada siang hari, jadi ada waktu yang cukup
dari pagi sampai siang ini. Mungkin seharusnya dari pihak asrama ya, dari pondok bisa melakukan upaya pencegahan sebelumnya. Betul, Demikian. betul. Pak Kasat terakhir, mengingat ini istilah anak pelaku ya Pak, usia 15 tahun, penerapan pasalnya seperti apa Pak, dengan ancaman hukuman tentunya? Untuk anak sendiri memang berbeda Mas Arief dengan penanganan pelaku dewasa, baik dari ancaman hukumannya maupun penyembunyian identitas. Jadi kami dari penyidik juga tidak boleh terlalu vulgar menjelaskan tentang identitas anak pelaku maupun anak korban dan anak saksi. Kemudian kronologis detail, karena sidang pun nanti untuk tindak pidana terkait anak ini juga Yang ramah anak juga ya? dilakukan secara tertutup. Ya, dilakukan secara tertutup, Mas. Jadi tidak dibuka untuk umum. Oke. Jadi untuk ancaman hukumannya, untuk anak mungkin ada keringanan sepertiga dari ancaman maksimalnya. Iya. Tapi nanti karena anak ini ada kekhususan, Mas. Karena mengingat masa depan anak yang masih panjang, jangan sampai anak yang berhadapan dengan hukum ini masa depannya jadi hilang gitu, Mas. Iya. Mereka masih jalannya masih panjang. Dengan hukum ini tidak serta-merta akan menghancurkan masa depan anak yang bersangkutan. Makanya kita lakukan pendampingan dari pihak dinas, kita dampingi dengan psikolog, kita minta pendampingan dari Bapas juga. Jadi tugas kita bersama-sama Mas Arief dan Mbak Maria terhadap penanganan terkait anak yang berhadapan dengan hukum ini. Tapi anak pelaku ini sehat mental, sehat fisik ya? Alhamdulillah kita tiap hari kita cek Mas kondisi yang bersangkutan, makan juga alhamdulillah mau makan. Kita ajak ngobrol terus Mas, kita cerita-cerita karena namanya anak-anak ya kondisi psikis dan mentalnya berbeda dengan orang dewasa. Betul. Oke, tapi semuanya memang sudah tertuang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Anak ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Pak Kasat Reskrim. Pak Kasat Reskrim. Betul. Terima kasih Mas Arief, Mbak Maria. Ya, salam sehat. Salam sehat, sukses untuk Anda. Salam sehat selalu, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum.